pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Langkah antisipasi resiko penyebaran kasus COVID-19 dilakukan pemerintah Kota Mataram dengan mulai memberlakukan jam malam yang mulai diberlakukan pada Sabtu akhir pekan ini. Sejak merebaknya kasus COVID-19, sejumlah penumpang maskapai di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Raya Lombok Tengah terus mengalami penurunan drastis hingga mencapai 70%. Memasuki akhir pekan di bulan Maret 2020, harga kebutuhan pokok masyarakat seperti komoditas cabai dan buah terpantau naik dijual para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Langkah antisipasi resiko penyebaran kasus COVID-19 dilakukan pemerintah Kota Mataram dengan mulai memberlakukan jam malam yang mulai diberlakukan pada Sabtu akhir pekan ini. Jam malam untuk berada di luar rumah dibatasi hingga pukul 22 WITA, ditandai dengan pemadaman lampu di sejumlah kawasan objek vital dan taman kota tempat berkumpul warga masyarakat. Pemberlakuan jam malam bagi warga masyarakat mulai ditetapkan pemerintah Kota Mataram sejak Sabtu akhir pekan ini berdasarkan hasil rapat bersama yang digelar pihak terkait menyusul perkembangan wabah COVID-19 yang mulai ditemukan di Kota Mataram dan sekitarnya. Dalam keputusan tersebut, pemerintah Kota Mataram akan membatasi aktivitas warga masyarakat untuk berada di luar rumah mulai pukul 22 WITA hingga pukul 6 WITA pagi hari. Pemberlakuan jam malam sendiri ditandai dengan pemadaman lampu di sejumlah kawasan objek vital tempat keramaian dan taman kota tempat warga biasa berkumpul. Seiring dengan penetapan jam malam tersebut, pemerintah kota juga menghimbau seluruh tempat hiburan dan layanan jasa lainnya untuk menutup operasi pada saat jam malam diberlakukan untuk mengurangi keramaian. Mulai malam nanti, tanggal 28 Maret tahun 2020, pukul 22.00 diadakan pembatasan waktu untuk keluar rumah bagi seluruh warga Kota Mataram dengan ditandai dengan pemadaman lampu di sepanjang jalan protokol, lapangan umum Sangkareang, Taman Slagalas, dan Taman Pantai Ampenan. Hal ini kami laksanakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sudah cukup meresahkan. Kami harapkan kerjasama dari seluruh warga Kota Mataram untuk dapat mematuhi. Bila masih kami temukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang sudah disampaikan, maka rekan-rekan dari Polresta Mataram dan Kodim 1606 akan melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah pemberlakuan jam malam di Kota Mataram mendapat apresiasi warga masyarakat sebagai upaya meminimalisir kerumunan warga di tengah ancaman penularan COVID-19 saat ini. Dengan diberlakukannya jam malam di Kota Mataram ini, itu sih langkah yang tepat dari pemerintah Kota Mataram untuk mengantisipasi penyebaran COVID ini. Nah, cuman yang kita kasihankan kan ini pedagang-pedagang kecil yang ada di Kota Mataram ini kan mereka kesulitan berekonomi. Nah, itu saja sih. Hingga akhir pekan ini, berdasarkan data dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 di NTB, mencatat COVID di NTB mencapai 800-an kasus dengan 2 diantaranya dinyatakan positif mengidap COVID-19. Sementara, guna memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah daerah bersama pihak terkait telah melakukan upaya penyemprotan desinfektan di sejumlah ruas jalan protokol dan objek vital di seluruh wilayah di NTB sejak 2 pekan terakhir. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Upaya meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat terus dilakukan pemerintah daerah bersama pihak TNI Polri dengan menggerakkan sejumlah kendaraan water cannon untuk melakukan penyemprotan disinfektan.
Selain menyasar seluruh sudut kota, upaya sterilisasi juga dilakukan petugas di sejumlah fasilitas umum dan objek vital yang kerap dijadikan lokasi berkumpul warga masyarakat. Langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 terus dilakukan di sejumlah wilayah kabupaten, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan tim gabungan Pemda bersama TNI Polri dengan menyasar sejumlah titik. Seperti yang dilakukan petugas gabungan dengan menyasar seluruh wilayah sudut jalan perkotaan hingga ruas jalan daerah dengan menyemprotkan desinfektan sebagai upaya terpadu meminimalisir risiko penyebaran di kawasan tersebut. Selain menyasar ruas jalan protokol, proses sterilisasi dengan mengerahkan kendaraan water cannon milik kepolisian tersebut juga menyasar sejumlah fasilitas umum dan objek vital yang kerap dijadikan lokasi berkumpul warga masyarakat. Sembari melakukan penyemprotan, petugas juga menggelar sosialisasi pentingnya pola hidup sehat, menghimbau kepada warga masyarakat agar mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan pemerintah agar terhindar dari virus corona. Bersinergi, sama-sama kita memberikan beberapa kegiatan ke masyarakat, langsung ke masyarakat, yaitu yang pertama tentunya kita himbauan, dan intinya sampai dengan saat ini kita terus melakukan himbauan bersama-sama Babin Kamtibmas, Babinsa, Kepala Desa. Langkah sosialisasi dan sterilisasi kawasan di Kabupaten Sumbawa Barat akan terus dilakukan petugas mengingat kabupaten tersebut menjadi pintu masuk paling barat di Pulau Sumbawa untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di masa siaga darurat saat ini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Langkah antisipasi mencegah resiko penurunan COVID-19 digelar pemerintah daerah dengan memasang 5 buah bilik disinfektan yang dipasang di pintu keberangkatan dan kedatangan penumpang pesawat. Selain sebagai bagian dari penerapan standar pelayanan kesehatan bagi para penumpang, hal tersebut dilakukan sebagai upaya sterilisasi memantau aktivitas penumpang agar terbebas dari virus. Sebagai langkah penerapan standar kesehatan bagi penumpang, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid saat ini telah memasang sejumlah bilik penyemprot cairan desinfektan yang diperuntukkan untuk memantau lalu lintas penumpang. 5 buah bilik disinfektan tersebut yang diinisiasi bersama oleh pemerintah daerah bersama otoritas bandara dipasang di pintu masuk keberangkatan dan kedatangan penumpang domestik dan internasional. Sebagai kebijakan standar, saat ini pihak otoritas bandara mewajibkan seluruh penumpang datang maupun berangkat melalui bandara harus melewati bilik untuk dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan seluruh badan dengan desinfektan. Selain sebagai SOP standar pelayanan yang ditetapkan di seluruh bandara sesuai aturan WHO, hal tersebut juga bertujuan sebagai langkah pemantauan serta upaya meminimalisir resiko penurunan COVID-19. Jadi mulai dari kemarin kita sudah pasang alat ini. Jumlahnya total ada 5 alat yang bentuknya 5 alat bilik desinfektan ini ada 5, yang 3 itu dari Pemprov, 2 dari kita sendiri. Ini dia beroperasi setiap saat atau gimana? Ini beroperasinya kalau ada penumpang yang lewat kita baru nyalain. Jadi dinyalain ketika ada penumpang. Kalau nggak ada penumpang yang lewat, dia off kondisinya. Pemasangan bilik disinfektan menjadi target pemerintah daerah yang akan dipasang di seluruh objek vital yang ada di sejumlah wilayah sebagai tindak lanjut penanggulangan risiko penyebaran COVID-19 di masa siaga darurat penanganan bencana non-alam yang ditetapkan di Nusa Tenggara Barat saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Sejak merebaknya kasus COVID-19, sejumlah penumpang maskapai di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Praya Lombok Tengah terus mengalami penurunan drastis hingga mencapai 70%. Tak hanya itu, sejumlah jadwal lalu lintas penerbangan dalam dan luar negeri juga mengalami penurunan jadwal hingga 30% dari jadwal normal. Sejak mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia, angka jumlah penumpang maskapai domestik dan internasional di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah menurun drastis dari hari biasanya. Berdasarkan data grafik,
jumlah penumpang dari otoritas bandara, jumlah penumpang maskapai sejak awal Maret hingga saat ini terus mengalami penurunan mencapai 70% dari normal. Jika biasanya jumlah penumpang dalam dan luar negeri keluar masuk Pulau Lombok mencapai angka 7.000 perharinya, saat ini turun drastis menjadi 2.000 penumpang saja. Tak hanya itu, sejumlah maskapai juga mengurangi frekuensi jadwal penerbangan mereka untuk penerbangan domestik dan mancanegara untuk sementara waktu sebagai upaya antisipatif menyikapi potensi penyebaran COVID-19. Saat ini, jadwal penerbangan maskapai mengalami penurunan hingga 30%. Dari 82 jadwal per hari, turun menjadi 65 jadwal penerbangan pada saat ini. Kalau untuk jumlah penumpang, itu kita kehilangan sekitar 70%. Penumpang itu kita sisa tinggal 30% yang masih menggunakan bandar udara ini. Jadi Per hari itu? Untuk rata-rata perharinya kita sekarang tinggal 30% dari normal di awal Maret yang... Hingga saat ini, aktivitas operasional Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid masih berjalan seperti biasa dengan sejumlah langkah penanggulangan dengan memberlakukan sistem penanganan sterilisasi penumpang standar yang dianjurkan WHO untuk mencegah resiko penyebaran COVID-19 di lingkup bandara selama 2 pekan mendatang. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Rematia, inilah Berita Mataram hari ini. Langkah antisipasi resiko penyebaran kasus COVID-19 dilakukan pemerintah Kota Mataram dengan mulai memberlakukan jam malam yang mulai diberlakukan pada Sabtu akhir pekan ini. Sejak merebaknya kasus COVID-19, sejumlah penumpang maskapai di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Praya Lombok Tengah terus mengalami penurunan drastis hingga mencapai 70%. Memasuki akhir pekan di bulan Maret 2020, harga kebutuhan pokok masyarakat seperti komoditas cabai dan buah terpantau naik dijual para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Tiga orang pemuda berhasil diamankan aparat kepolisian Resort Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur yang kedapatan sedang berpesta minuman keras di salah satu fasilitas umum di Kota Selong dalam razia jam malam mengurangi resiko peredaran COVID-19. Selain mengamankan ketiga pemuda, petugas juga mengamankan puluhan botol miras dan sejumlah kendaraan roda 2 milik para pelaku. Inilah ketiga pemuda yang berhasil diamankan petugas Polsek Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur di sebuah lokasi fasilitas umum saat tengah berpesta minuman keras. Penangkapan para pelaku dilakukan petugas saat dilakukan razia jam malam untuk melaksanakan aturan yang dikeluarkan Pemda dalam menanggulangi resiko penyebaran COVID-19 yang dilakukan tim gabungan. Tiga pemuda tersebut masing-masing AB 29 tahun, MD 31 tahun, dan ARI 31 tahun yang berasal dari Kelurahan Pancor dan diduga kerap menggelar pesta miras di sejumlah lokasi yang mengganggu masyarakat pengguna jalan. Selain mengamankan ketiganya, petugas juga menyita 10 botol sisa minuman keras dan mengamankan 2 buah kendaraan roda 2 milik mereka sebagai barang bukti. Melaksanakan razia ini dalam rangka operasi pekat. Yang kedua, kami melaksanakan himbauan kepada masyarakat berlakunya jam malam. Langkah tim gabungan melakukan razia dan operasi pemberlakuan jam malam untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona akan terus digelar sebagai upaya sosialisasi jam malam masyarakat hingga pukul 22 WITA untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga masyarakat Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, antusias melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri guna meminimalisir resiko penularan wabah COVID-19 di wilayah mereka. Selain digelar di perkampungan, warga juga menggelar sterilisasi di fasilitas umum desa termasuk di tempat ibadah.
Tanpa menunggu komando, ratusan kepala keluarga dan pihak pemerintah Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur menggelar penyemprotan desinfektan secara terpadu di wilayah desa mereka tanpa terkecuali. Keputusan sterilisasi kawasan desa diambil warga bersama pemerintah desa secara swadaya menyikapi mulai mewabahnya virus COVID-19 yang saat ini sudah terjadi di sejumlah wilayah saat ini. Tidak hanya melakukan penyemprotan dari rumah ke rumah di perkampungan, warga dan Pemdas juga melakukan sterilisasi di sejumlah fasilitas umum milik desa seperti pertukuan, pasar, dan juga puluhan tempat ibadah. Langkah penyemprotan desinfektan tersebut diharapkan bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 sekaligus sebagai bentuk sosialisasi agar seluruh warga turut serta dalam menjaga lingkungan dan peduli terhadap resiko COVID-19 yang tengah terjadi saat ini. Karena masyarakat sudah mulai sadar terkait dengan kesehatannya, di samping itu juga kami dari pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi terkait dengan kondisi Lombok Timur pada saat ini adalah kita dalam kondisi zona merah, sehingga semua elemen masyarakat mengambil bagian dalam penyemprotan ini. Karena kami dari masyarakat desa merasa ikut bertanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan virus ini. Jadi kami tidak mau memberatkan hanya kepada pemerintah desa saja. Peran aktif warga masyarakat dalam menginisiasi upaya sterilisasi lingkungan mereka secara swadaya sembari saling mengingatkan agar menerapkan pola hidup bersih harus terus didorong tanpa harus menunggu instruksi dan kehadiran pihak terkait dari pemerintah daerah dalam menghadapi resiko penularan virus corona pada musim pancaroba saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Hanya melibatkan warga masyarakat di Banjarpajang, Kelurahan Pejanggi, Kota Mataram, puluhan pecalang atau anggota PAM Swakarsa juga turut dilibatkan dalam aksi sterilisasi kawasan mencegah resiko COVID-19. Upaya tersebut sebagai langkah menetralisir permukiman dan menjamin kenyamanan warga masyarakat menyikapi perubahan musim dan resiko penyebaran virus di Kota Mataram saat ini. Tak jauh berbeda dengan di tempat lain, upaya sterilisasi juga dilakukan para pecalang atau anggota PAM Swakarsa pengaman desa di Banjarpajang, Kelurahan Pejanggi, Kota Mataram. Penyemprotan dilakukan para pecalang bersama pihak Babin Kantipmas dan anggota Bintaro Polri dengan menyasar hampir seluruh rumah warga tanpa terkecuali. Langkah penyemprotan tersebut diinisiasi para tokoh desa berikut keinginan warga masyarakat untuk menggelar sterilisasi kawasan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa menunggu aksi dari pemerintah daerah. Upaya penyemprotan sendiri dilakukan warga sebagai langkah menetralisir permukiman dan menjamin kenyamanan warga masyarakat dalam menyikapi perubahan musim serta risiko penularan virus COVID-19 di Kota Mataram. Bagus sekali dan sangat berterima kasih kepada tim dari Pak Ical dan Calang, dari Babinsa juga terima kasih, dan saya rasa ini sangat bagus sekali untuk keamanan kita semua. Yang mana wabah ini mendunia, jadi di Indonesia juga dihimbau oleh Presiden, Gubernur, dan Wali Kota untuk menghindari wabah ini dengan bermacam-macam cara. Ya, salah satunya dengan pencegahan mengadakan penyemprotan ini. Tak hanya melakukan penyemprotan cairan disinfektan, kegiatan sterilisasi tersebut juga dijadikan sebagai gerakan sosialisasi dan saling mengingatkan warga masyarakat agar senantiasa menjaga pola hidup sehat dengan melakukan social distance secara mandiri untuk memutus resiko penyebaran COVID-19 di lingkungan mereka. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Berangkat dari keprihatinan menipisnya stok masker di pasaran, sejumlah warga difabel di Kota Mataram berinisiatif memproduksi masker berbahan kain yang diharapkan bisa mencukupi stok masker untuk masyarakat. Selain mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan mengenakan masker, langkah para kaum difabel tersebut berisi pesan mengajak semua pihak berkreasi membuat masker di tengah mahalnya harga masker saat ini.
Beginilah aktivitas puluhan penyandang disabilitas Kota Mataram yang berkreasi membuat masker berbahan kain yang telah mulai dilakukan sejak bulan Februari lalu pada saat awal merebaknya virus COVID-19 di sejumlah negara. Proses pembuatan masker para difabel ini berbahan baku kain perca halus berbagai motif yang didesain sesuai dengan standar pembuatan masker pada umumnya dengan ditambahkan spons sebagai saringan udara di bagian dalamnya. Ide awal pembuatan masker ini dilakukan para penjahit difabel untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga serta komunitas yang tidak bisa mendapatkan masker karena terjadi kelangkaan dan harganya yang mahal tidak terjangkau. Kini setiap harinya para warga komunitas bisa menghasilkan sedikitnya 50 hingga 70 masker per harinya yang dikerjakan oleh 6 hingga 8 orang tenaga relawan yang bertugas menjahit masker. Karena terbuat dari kain dan bahan mudah kering, masker buatan para difabel ini cukup aman dan lebih tahan lama karena bisa dicuci dan bisa digunakan berkali-kali. Tak hanya bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat, pembuatan masker berbahan kain tersebut juga ditujukan untuk mengajak semua pihak, mulai pemerintah dan masyarakat yang bisa menjahit untuk berkreasi membuat masker sebagai upaya mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini. Sudah bisa memproduksi sekitar 1.500 masker yang sudah tersebar, itu lebih dari 1000-an masker sudah kita sebarkan. Ini masih sisanya saja, yang sisanya sudah kita sebarkan. Ada yang kita berikan gratis, ada yang kita jual. Yang gratis itu untuk siapa? Biasanya untuk orang miskin, sakit, cacat, itu kita berikan. Harapannya semoga teman-teman, khususnya yang difabel dulu ya, teman-teman difabel kan banyak yang penjahit, supaya mereka juga bisa memproduksi masker sendiri. Masker karya difabel ini awalnya tidak untuk tujuan bisnis, namun karena belakangan banyak yang melirik dan memesannya, tujuan komunitas pun bersedia untuk menyebarluaskan hasil kreasi mereka dengan mengganti biaya produksi sebesar Rp10.000 hingga Rp25.000 saja per maskernya. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Rematia, inilah Berita Mataram hari ini. Langkah antisipasi resiko penyebaran kasus COVID-19 dilakukan pemerintah Kota Mataram dengan mulai memberlakukan jam malam yang mulai diberlakukan pada Sabtu akhir pekan ini. Sejak merebaknya kasus COVID-19, sejumlah penumpang maskapai di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Raya Lombok Tengah terus mengalami penurunan drastis hingga mencapai 70%. Memasuki akhir pekan di bulan Maret 2020, harga kebutuhan pokok masyarakat seperti komoditas cabai dan buah terpantau naik dijual para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Memasuki akhir pekan di bulan Maret 2020, harga kebutuhan pokok masyarakat seperti komoditas cabai dan buah terpantau naik dijual para pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Selain karena adanya pembatasan pasokan dari luar daerah, kurangnya pasokan stok cabai dan buah lokal membuat harganya terus naik di tengah tingginya permintaan dari konsumen. Memasuki bulan Maret tahun ini, harga kebutuhan pokok warga masyarakat, terutama komoditas bumbu dapur seperti cabai, mengalami kenaikan dijual para pedagang di pasar tradisional Kota Mataram. Di Pasar Bertais Mataram misalnya, jika sebelumnya harga cabai per kilogram dijual seharga Rp25.000 per kilogram, kini naik seharga Rp55.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai, kenaikan tajam juga terjadi pada harga buah lokal seperti manggis dan apel yang variasi kenaikannya mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Selain adanya pembatasan pasokan karena fenomena COVID-19, kurangnya pasokan stok dari para petani lokal juga membuat harga cabai berikut buah terus naik dan membuat omset para pedagang menurun karena turunnya pembeli. Berapa harga cabai sekarang, Pak? 55. Sejak kapan tuh? Hah? Sejak kapan naiknya? Naiknya kemarin waktu turun hujan itu cabai naik harga. Cabai apa aja yang naik harganya, Pak? Cabai kecil saja. Apel, anggur, kayak kan semuanya naik. Berapa per kilonya? Apel, ya. Yang harga normal dulu
Yang harga normal 25, sekarang 32. Kalau buah lokal? Kalau buah lokal, manggis, lokal yang sini. Berapa? Yang normal 15, jualnya 20. Naik. Kondisi tidak stabilnya harga pangan dan kebutuhan warga masyarakat di Kota Mataram dan sekitarnya mulai terjadi sejak awal tahun lalu memasuki musim penghujan yang menyebabkan hasil panen petani menurun dan adanya pembatasan pasokan buah dan komoditas pangan karena fenomena COVID-19 yang terjadi saat ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. 1 bulan menjelang Ramadan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjamin stok pangan akan tetap aman hingga memasuki bulan puasa nanti. Kepastian tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan stok pangan dan juga fenomena penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah saat ini. Mewabahnya kasus COVID-19 di sejumlah daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat dikhawatirkan akan berpengaruh pada pasokan berikut stok pangan di Kabupaten Lombok Barat khususnya menjelang bulan puasa. Menjawab kekhawatiran tersebut, pemerintah daerah Lombok Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait menggencarkan sidak ke sejumlah pasar dan gudang sembako untuk mengontrol stok pangan berikut memantau fluktuasi harga sembako saat ini. Berdasarkan hasil pantauan terpadu yang dilakukan, pemerintah daerah sendiri meyakinkan stok pangan di Kabupaten Lombok Barat tercukupi hingga bulan puasa nanti dengan total estimasi stok pangan sebanyak 37,3 ton untuk 700.000 warga masyarakat Lobar. Berdasarkan akumulasi ketersediaan stok cadangan beras pada tahun ini, APBD menyumbang sedikitnya 13 ton, sementara jatah beras dari APBN mencapai 100 ton, sehingga ketersediaan beras di Kabupaten Lombok Barat dipastikan aman hingga akhir tahun ini. Pasar sudah melakukan survei di pasar-pasar dan kelihatannya kenaikannya belum signifikan. Kita berharap tidak ada politik dagang yang akan melakukan penimbunan bahan baku, bahan pokok dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi kontrol dari tim. Pemerintah Lombok Barat, Pak Bupati sudah membentuk Satgas. Berarti fluktuasi harganya itu tidak akan terpengaruh berarti ya Pak? Menyikapi kondisi saat ini, selain melakukan langkah antisipatif menyikapi resiko penyebaran COVID-19, pemerintah daerah juga harus meyakinkan terjaminnya stok pangan masyarakat memasuki bulan puasa hingga Lebaran nanti yang biasanya mengalami peningkatan dari hari biasa. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Kreativitas tak mengenal batas dan bisa menggunakan bahan media apapun untuk menciptakan karya seni bernilai. Para perajin di Desa Selebung, Kabupaten Lombok Tengah memanfaatkan limbah batok kelapa membuat aneka kreasi unik berupa hiasan interior dan eksterior ruangan dan pernik yang bernilai ekonomis tinggi. Selain ramai dipesan untuk dipasarkan keluar daerah, belakangan hasil kreasi para warga mulai dilirik dan dikirim ke luar negeri dan tentunya berciri khas Indonesia punya. Beginilah kreativitas warga desa, khususnya para perajin bambu di Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki cara untuk mendaur ulang limbah batok kelapa menjadi aneka kreasi bernilai ekonomis. Di tangan para perajin di kawasan ini, limbah batok kelapa yang seharusnya sudah terbuang justru dimanfaatkan membentuk aneka dekorasi eksterior dan interior hiasan ruangan dan juga pernak-pernik hiasan lampu yang pastinya unik dan jarang ditemui. Sebut saja Joaini,
salah seorang perajin yang menekuni kreasi seni limbah batok kelapa tersebut yang hingga kini telah menghasilkan ratusan bentuk kreasi yang lazim menjadi hiasan dekoratif yang menarik. Berawal dari ide dan keinginan dimanfaatkan limbah batok kelapa yang melimpah di desanya, Juwaini bersama anggota keluarganya sejak tahun lalu telah berkreasi menuangkan ide seni berbahan baku utama batok kelapa. Meski terlihat sederhana, namun dibutuhkan ketelitian, ketekunan, dan jiwa seni dalam membentuk motif pada batok kelapa yang memiliki tekstur keras namun mudah pecah dan cukup rumit saat dibentuk motifnya. Dari tangan dinginnya, Juwaini hingga saat ini telah menghasilkan ratusan bentuk kreasi, mulai dari lampu hias, pajangan ruangan berbentuk hewan, vas bunga, piring, mangkuk, sandal batok, bingkai lukisan, serta puluhan hiasan dekorasi lainnya yang layak dipajang di kantor maupun rumah pribadi. Selain dinikmati pasar dalam negeri, belakangan Juwaini juga mulai banyak menerima order pesanan kreasi batok kelapa untuk dikirim ke luar negeri seperti Jepang dan juga Eropa. Soal harga, hasil kreasi seni Juwaini biasanya dijual bervariatif, mulai 10.000 hingga jutaan rupiah tergantung jenis kerajinan dan juga tingkat kerumitannya. Nah, kreativitas dan ide para perajin di Pulau Lombok ini merupakan kreasi seni khas dan tentunya Indonesia punya. Saya melihat limbahnya di sini kan di Lombok ini sangat banyak sekali. Jadinya kenapa enggak kita untuk berbuat, pasarnya sudah alhamdulillah sudah sampai ke luar negeri juga ada. Nah, jika Anda penasaran dengan hasil kreasi tangan perajin Desa Selebung dan ingin menghias ruangan atau memperkaya dekorasi rumah Anda, kreasi seni batok kelapa perajin Pulau Lombok yang satu ini bisa menjadi alternatif ya. Sampai jumpa di liputan kerajinan berikutnya, hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Berwisata ke tempat yang segar seperti air terjun yang alami tentunya menjadi hal yang menyenangkan. Di Kabupaten Lombok Tengah, sebuah destinasi wisata air terjun bernama Babak Pelangi mampu menyedot perhatian warga dan wisatawan dengan keindahan panorama alam hutan dan air pegunungan yang sejuk. Meski belum ramai dikenal, namun eksotisme kawasan air terjun Babak Pelangi kini mampu menjadi destinasi yang pastinya indah dan Indonesia punya. Air terjun Babak Pelangi merupakan sebuah air terjun yang berlokasi di Dusun Rerante, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Secara geografis, air terjun tersebut terletak tidak jauh dari dua air terjun Benang Stukal dan Benang Kelambu, namun letaknya cukup dalam dan tersembunyi di tengah lokasi hutan yang masih alami. Untuk menuju air terjun, pengunjung akan melewati hutan yang dikelilingi pepohonan dengan jalan tanah, yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena lokasinya yang tersembunyi, keberadaan air terjun ini tidak banyak diketahui oleh wisatawan, mengingat tempatnya yang juga berada di tengah hutan. Selain menawarkan sensasi panorama alam hutan lindung yang alami, jika Anda berkunjung, kawasan ini juga menyajikan aliran air sungai dan air terjun pegunungan yang segar dan juga menyejukkan mata. Meskipun belum dikenal luas dan menjadi destinasi wisata yang baru di gugusan kaki Rinjani, namun setiap harinya kawasan ini ramai dikunjungi para wisatawan lokal dan asing, penyuka traveling dan destinasi alami.
Selain ditopang suasana hutan lindung yang alami, kesejukan air terjun pegunungan menjadi sensasi yang jarang Anda temui dan pastinya Indonesia punya. Alhamdulillah setelah kita lihat kadang terjun bawah angin itu luar biasa. Yang tadinya yang dari rumah agak kusut-kusut setelah sampai sini fresh gitu, agak segar dan suasananya masih alami. Nah, jika Anda pendamba destinasi kawasan wisata alami, kawasan air terjun Babak Pelangi ini bisa menjadi salah satu alternatif Anda mengusir jenuh dari rutinitas bersama kolega dan keluarga Anda. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.